Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Erik Aktama. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bahasa pemrograman C#. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Kita buka aplikasi Visual Studio-nya. Oke, bikin new project. Kita pilih yang konsol aplikasi. Kemudian di sini kita beri nama test menu ya. Oke, teman-teman bisa tentukan tempat penyimpanannya ya. Kalau saya simpan di sini, kemudian select folder, kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang standar framework-nya, bisa 6,0 atau 7,0 ya. Kemudian klik create. Ya, ini harus lihat. Ya, di sini kita akan langsung membuat programnya. Jadi kita tulis konsol. Nah, di video kali ini kita akan bikin sebuah menu ya, sebuah menu rumah makan dengan menggunakan cache ya. Oke, jadi kita tulis konsol write line, selamat datang di rumah makan Anda. Ya, seperti itu. Kemudian konsol write line, silahkan pilih menu di bawah ini. Ya, seperti itu. Kita pakai kode yang ini aja ya. Jadi teman-teman bisa munculkan di sini ya. Kalau teman-teman suka pakai yang model seperti ini, bisa dimunculin di situ. Oke, kita lanjut. Di sini konsol write line kita isi dengan satu, misalnya menu satu, menu menu satu, kemudian berikutnya adalah 2, ini menu 2 ya, menu 2. Kemudian berikutnya di sini 3, di sini menunya adalah keluar. Ya, seperti itu. Jadi sebentar kita akan pilih menu-menu yang ada ini ya, dengan menggunakan cache. Oke, di sini kita akan isi dengan konsol write line, silahkan pilih menu Anda. Sama dengan ya.
Nah, di sini kita bikin sebuah variabel ya. Misalkan kita bikin variabel integer, itu integer pilih ya, itu sama dengan, nah di sini kita butuh convert ya, convert titik to int 32 console readline ya. Nah, seperti itu untuk menyimpan inputan kita. Nah, data inputan kita akan simpan di variabel pilih ya. Oke, sekarang kita masuk di program switch-nya ya, case-nya. Jadi switch pilih, kita isi dalam kurung aja, switch pilih. Kalau case 1 ya, maka di sini yang ditampilkan adalah Anda memilih menu 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita tambahkan break. Selanjutnya adalah case 2 ya. Jadi ini Visual Studio-nya sudah pintar. Dia tahu apa yang kita mau ketik ya. Seperti ini di bawah sudah dibuatkan. Berarti konsol readline pilih menu 2. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita isi dengan break. Oke, dia sudah buatkan. Jadi lebih cepat kita mengoding ya. Kemudian untuk default-nya ya, kita bikin default-nya. Default ya. Default-nya itu console readline menu yang Anda masukkan tidak tersedia. Ya, seperti itu. Pilih koma di sini. Kemudian break. Nah, jadi di sini jika menu di sini ya, misalnya kita kasih masuk 0, 4 atau yang lainnya, maka di sini akan dimunculkan menu yang Anda masukkan tidak tersedia ya. Tapi kalau misalkan di sini ada 2 menu kan, 1, 2, 3. Nah, itu dia akan menjadi dia akan terpilih di sini nanti gitu ya. Nah, ini kita ada menu 3 kita belum isi ya. Jadi di sini kita ada satu menu yang ketinggalan, yaitu menu case 3. Di sini Anda memilih keluar. Keluar seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk case-nya. Di sini kita tambahin lagi mungkin ya, console readline terima kasih sudah berbelanja di toko kami, gitu ya, kita bilang. Kemudian di sini kita tambahkan console readline. Oke, seperti itu. Ya, agar nanti outputnya tidak langsung hilang ya. Jadi pada saat kita tekan enter baru dia akan hilang ya. Jadi itu fungsinya console readline. Nah, di sini jadi program ini, jadi kalau misalkan kita pilih menu ya, misalkan kita pilih menu nomor 1, maka dia langsung switch pilih, dia akan langsung cache ke nomor 1 ya. Maka yang akan ditampilkan adalah console readline Anda memilih menu 1 ya. Kemudian break ya. Jadi karena datanya sudah ditemukan, maka dia langsung break
ya, dia tidak akan lanjutkan lagi untuk memilih menu-menu yang lain. Jadi pada saat kita pilih satu, oke, dia langsung munculkan tulisan ini, kemudian dia langsung break ya, langsung berhenti programnya sampai di sini, dia tidak akan lanjutkan lagi untuk memilih yang lain. Tapi kalau kita pilih 2 maka dia langsung ke cache 2, kemudian dia tampilkan seperti ini, kemudian dia break ya, programnya berhenti. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Di sini ditampilkan, "Selamat datang di rumah makan Anda. Silakan pilih menu di bawah ini," ya. Misalkan kita pilih 2, maka yang akan ditampilkan, "Anda memilih menu 2. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami," ya. Jadi kita tekan enter, maka baru programnya selesai ya. Karena di situ kita tadi mengisi read line. Ya, di sini ada read line. Jadi kita tekan enter baru programnya selesai. Ya, seperti itu untuk cache ya. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi contoh yang berikut untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang cache ya. Nah, kita akan lebih modifikasi ini. Misalkan kita akan tambahkan seperti ini. Nah, di sini kan tadi pada saat kita running, kalau misalkan menunya itu nggak ada, ya sudah kita nggak bisa milih lagi gitu ya. Kita nggak bisa kita nggak bisa milih lagi kembali gitu ya. Nah, jadi ini kita akan buat lagi, kita akan modifikasi, kita akan, pers percantik atau kita bagus ya, kita rapikan. Nah, di sini kita tambahkan pas menunya biar kentara ya, konsol titik write line ya, kita isi kosong aja ya, seperti itu. Ya, print kosong nanti di sini, kemudian di sini ini kita ganti ya, misalkan di sini menu makanan dan di bawah itu minuman, minuman yang di bawah adalah ya, misalkan snack ya, snack seperti itu. Ya, ini tab. Nah, sekarang di sini agar ya, menu itu kita bisa pilih secara berulang-ulang, maka di sini kita akan tambahkan sedikit perulangan ya. Di sini kita akan modifikasi sedikit. Jadi kita tambahkan integer pilih. Oke, pilihnya sudah ada ya di bawah. Jadi kita butuh variabel char, yaitu ulang ya. Nah, ini untuk mengulang pilihannya nanti jika misalkan pilihan yang kita input itu tidak ada, maka kita bisa mengulang lagi inputan kita gitu ya. Nah, di sini kita akan pakai do ya, kita bikin do, kita buka kurawal, berarti kalau di sini kita buka kurawal, kurawalnya ini kita taruh di bawah ya. Kita akan tambahkan satu kurawal lagi di sini untuk menutup do-nya ya.
Nah, sekarang kita akan ya mungkin ini biar kelihatan ini kita masukkan ke dalam ya. Oke, jadi biar kelihatan do-nya ini penutupnya di mana di sini, kita cek dulu ya switch penutupnya di sini dan ini adalah penutupnya do, kemudian ini itu penutupnya yang ini, dan yang satunya lagi yang ini penutupnya yang ini ya. Di sini kita rapikan ya. Nah, oke, sudah rapi ya. Oke, di sini kita bikin char ulang ya. Kemudian do, jadi sini pilih kita convert, ini kita pakai override aja biar dia pada saat kita nginput itu tidak di bawah sini ya. Jadi dia akan inputnya di sini nanti. Kemudian biar lebih rapi mungkin kita tambahkan enter di sini yaitu konsol override line ya. Oke, kita isi kosong aja. Oke, di sini kita bilang menu pertama itu adalah pisang goreng misalnya ya, pisang goreng harga Rp misalnya 15.000 porsi ya, per porsi. Oke, kita bilang begitu. Kemudian kita salin lagi, mungkin kita salin yang ini aja ya. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian menu yang kedua adalah misalnya nasi goreng, ini kita kecilin dikit ya. Nasi goreng harga misalkan 15 Rp ya, Rp 15.000, kemudian kita bikin lagi di sini, kemudian nasi campur harganya itu Rp 15.000. Oke. Kemudian yang kedua di sini menunya adalah minuman ya. Kita tambahkan di sini, ya kita bikin 3 dulu ya. Oke, kita bikin 3. Menu minuman yang pertama adalah misalnya kopi susu, harganya itu sama dengan Rp misalkan 10.000 ya. Kemudian yang berikutnya nutrisari dingin misalnya, sama dengan Rp misalkan ini 5.000. Nah, berikutnya di sini misalkan jus alpokat misalkan ya.
Ini harganya Rp misalkan 15.000 juga. Ya mungkin seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga adalah snack. Oke, yang ketiga adalah snack. Mungkin di sini snack-nya tiktak mungkin ya. Harganya berapa kira-kira? Ya ini sebagai contoh 5.000 saja. Kemudian kita copy ini, terus ini. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya kacang Garuda ya, kacang Garuda. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya kacang tom misalnya. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Jadi ini harganya belum tentu kacang atom ini harganya 10.000, ini cuma contoh aja. Oke, sekarang kita tambahkan di sini. Di sini kan kita tambahkan do ya, biar nanti programnya bisa diulangi gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. Apakah Anda ingin memilih menu yang lain? Ya, kita harus jawab ini dengan Y atau T ya. Kemudian di sini kita simpan variabel itu. Di sini kita bikin variabel char ulang ya. Berarti di sini ulang itu sama dengan convert to convert to in 32 console readline ya. Ini kita rapikan. Kemudian di sini kita tambahkan di do, berarti di sini harus ada while-nya ya. While ulang itu sama dengan, kita pakai dua sama dengan karakter Y. Ya seperti itu. Ini masih ada tanda error yang lain 40 ya. Console readline. Ya seperti itu. Oke. Masih ada error. Into cart. Berarti di sini bukan to cart ya. Bukan to in ya, tapi to cart. Oke, tidak ada error ya. Jadi di sini kita cuma tambahkan ini ya tadi char ulang. Nah, jadi do ya. Jadi misalkan kalau kita tindis Y di sini, maka dia akan mengulang. Ya, jadi di sini kita tampilkan while ulang sama dengan Y ya. Di sini kan kita disuruh untuk memilih menu yang lain. Apakah Anda ingin memilih menu yang lain? Jadi kemudian ulang itu sama dengan convert to char ya. Jadi while ulang ini enggak perlu ya. Jadi while ulang itu sama dengan Y, maka lakukan perulangan yang ada ini. Ya, jadi kita memilih menu lagi karena di sini kita di program ini yang ada dalam ini kita
harus diulang lagi gitu ya, karena di sini kita memilih Y. Jadi kalau kita mau memilih Y, maka di sini kan ada ketentuannya while ulang itu sama dengan Y, jadi ulang itu adalah convert to char yang data yang kita input di sini ya. Jadi kalau kita input Y, maka while ini ulang sama dengan Y, maka ulanglah statement yang ada dalam ini. Nah, sedangkan statement yang ada di dalam ini adalah menu-menu dari rumah makan Anda gitu ya. Oke, kita coba. Oke, sudah muncul ya. Misalkan seperti ini, "Selamat datang di rumah makan Anda, silakan pilih menu di bawah ini. Makanan, minuman, snack," ya. Misalkan saya suka mau makan. Saya pilih menu satu. Nah, di sini akan ditampilkan pisang goreng harga 15.000 yang sesuai dengan data yang kita input tadi di case satu ya, di case satu. Ya, ini. Dia akan munculkan ini karena kita mengetik dari satu ya. Nah, di sini apakah Anda ingin memilih menu yang lain? Kalau kita tulis Y, maka dia akan melakukan perulangan lagi ya. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih menu yang ini lagi. Nah, di sini kita pilih misalkan 2, ya minuman ya, dia akan muncul minuman. Nah, sekarang kita memilih misalnya ingin memilih lagi deh, kita pilih 3. Nah, di sini di sini karena apakah Anda ingin memilih menu yang lain, kita jenis 3 maka programnya akan terhenti. Karena apa? Di sini kita beri perintah jika while ulang itu sama dengan Y, baru dia akan mengulang si statement yang ada di dalam sini ya. Nah, tadi karena tulis 3 berarti dia bukan Y ya kan, maka programnya langsung terhenti gitu ya. Oke, kira-kira demikian untuk contoh penggunaan case di dalam bahasa pemrograman C#. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa diklik subscribe dan nyalakan lonceng yang ada, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi dari saya dan juga video-video terbaru dari saya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.